ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah masjid At-Taqwa Bayan Anom anak-anak isi pondok rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur bahwasanya kita telah melakukan banyak hal yang insyaallah kita niatkan dan Allah catat sebagai kebaikan. Di antaranya kita berupaya secara rutin, secara istiqomah, secara kontinu mengupayakan penambahan ilmu di dalam diri kita sebagaimana amanat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diwajibkan dari buaya hingga liang lahat untuk menuntut ilmu, bahkan hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Dan salah satu kesyukuran terbesar adalah bahwasanya kita menunaikan itu, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua hal kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia itu adalah as-sihat wal farah. Jadi kesehatan dan kesempatan itulah kenikmatan tersembunyi seolah-olah, sehingga manusia sering kali melalaikan dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan itu baru kita rasakan berharga kalau kita pas sakit. Kesempitan itu baru kita terasa, ya, keluasan waktu luang itu baru kita terasa kalau sudah kita terkejar-kejar oleh deadline sesuatu itu. Dan kesempitan atau kelapangan yang kita rasakan, yang oleh manusia rasakan itu nanti akan baru benar-benar dirasakan ketika seseorang hendak mengakhiri, hendak berada di ujung akhir hidupnya, hendak menjelang sakaratul maut. Di situ penyesalan luar biasa, tidak ada yang tidak menyesal. Jangankan orang yang hidupnya tidak beribadah, orang yang rajin beribadah sekalipun akan menghadapi sebuah penyesalan, merasa sepanjang hidupnya usia 40, 50, 60, 70 tahun yang sudah dia lalui itu, dia merasa lalaikan itu. Yang sudah wakaf, yang sudah sedekah 1 juta, ya, indahnya seandainya saja saya bersedekah 2 juta, seperti itu keadaannya. Maka kesehatan dan waktu luang inilah, waktu kesempatan kita inilah kita optimalkan dalam rangka kita mengurangi penyesalan kita kelak ketika kita sudah tidak ada waktu luang. Hadisnya yang sempat dibikin
syair lagu oleh Bang Haji Malairan itu lima hal itu tadi khamsan qabla khamsin ayat qabla mauti, ada 5 kehidupan sebelum kematian, waktu luang sebelum kesempitan, kaya sebelum kematian. Ini mumpung kita ingat seperti ini, mari kita berkontemplasi bahwa Nabi sudah menyampaikan kesehatan dan waktu luang itu dua hal yang paling sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Lalai dari apa? Dari bersyukur. Lalai bahwa dua hal itu adalah kenikmatan sangat berharga. Kalau sudah lalai bersyukur, berarti dia juga akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Sebaliknya, ketika kesadaran bersyukur atas dua hal itu ada, maka antara rasa syukurnya adalah memanfaatkan atau mengisi atau mendaya-gunakan kesehatan dan waktu luang itu untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikaruniai taufik oleh Allah yang seperti itu, sehingga janji Allah untuk menambah kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan ini oleh Allah akan ditambah. Bisa jadi bukan durasinya umur kita yang ditambah, tetapi kemanfaatan atau barokah dari umur kita yang mungkin tidak bisa ditambah oleh Allah. 45 ya 45, 52 ya 52, tetapi keberkahan dari durasi usia itulah yang Allah tambah atas apa? Atas syukur kita, insya Allah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan penuh kesabaran dari kaum umat yang menentang, yang memerangi umat dakwah. Umat dakwah itu adalah umat di mana mereka hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya adalah umat dakwah, baik yang musyrik, yang kafir, yang muslim, yang mukmin, semua umat dakwah. Umat Nabi dalam arti apa? Wilayah dakwah. Adapun umat yang secara spesifik adalah kita insya Allah yang sudah mukmin, yang sudah muslim, yang sudah memeluk agama Islam ini umat dalam pengertian khusus. Nah, kita apresiasi dengan segenap kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan contoh sedemikian sabarnya beliau menghadapi segala umat beliau, umat yang memusuhi maupun umat yang mengikuti. Salawat atas beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Amma ba'du, kita hadirin hadirat jemaah Masjid Beringin Anom Al-Aqwa rahimani wa rahimakumullah, sampai di bab sabar, di bab 3 kitab Riyadhus Shalihin kita ini. Bab sabar ini di antara bab yang membuat sangat banyak maroji atau referensi hadis-hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sekitar ada 28 hadis nanti akan kita lalui sehadis demi sehadis. Sabar, bila kita menggunakan kata sabar ini yang tergambar apa kira-kira dulu? Apa kira-kira yang tergambar dalam kalau kita mau sabar? Pasti sosok seseorang yang diam, kurang lebih gitu ya. Dia kemudian murah senyum, kemudian kalau dipukul tidak balas, itu kira-kira apa itu sabar? Itu sabar. Dicak-kocaki padahal tidak salah, dia ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Apa kira-kira itu sabar? Bukan. Sabar itu bukan seperti itu. Lahan bisnisnya diserobot secara semena-mena misalkan,
jabatannya dirusui atau diganggu, difitnah, dia tanpa membela diri, biar Allah yang balas. Ya, ada maling, dia ambil. Gitu. Itu apa sabar? Tidak. Kalau itu yang dimaksud sabar, atau anaknya, terus anaknya nggak tertib misalnya, dibiarkan. Anak umur kalau dalam Islam itu kan 7 tahun sudah harus diorientasikan, diajari, dibimbing, mulai dibiasakan sholat. Umur 10 tahun kalau belum terbiasa sholat, kalau disuruh sholat sudah diajari sejak 3 tahun yang lalu, diarahkan. Umur 10 tahun masih tidak sholat, ini syariat kita memerintahkan untuk memukul dalam rangka mendidik. Nah, memukul. Apakah memukul? Apakah orang tua yang memukul anak itu kejam? Tentu dalam konteks menjalankan syariat tidak. Yang lebih ekstrim lagi, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam itu sadis sehingga beliau tega hati untuk menyembelih putra satu-satunya Ismail alaihissalam kala itu belum punya Ishak? Tentu bukan. Jadi apa dong kalau itu sabar? Nyata-nyata membeli anak kok dikatakan sabar? Nah, ini kalau kesabaran seperti yang kita diskusikan di depan tadi, dipukul dia, dicacak-cacai dia, hartanya diganggu, keluarganya diganggu, kehormatannya dia, itu bukan sabar. Kalau sabar itu seperti itu, maka Allah tidak akan berfirman. Allah tidak akan berfirman, wa in minkum israna sabiruna yaghlibu mi'atain. Apabila ada 20 orang kaum muslimin yang bersabar, 20 orang saja, maka dia akan bisa mengalahkan yaghlibu mi'atain. Berapa? Musuh sebanyak 200 orang. Ini makasih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semacam petunjuk. Berarti sabar itu orang yang tidak lembek, orang yang tidak harus dalam gambar orang yang tidak mau balas kalau disakiti. Karena Allah telah menyatakan kalau ada 20 kaum muslimin, orang beriman yang bersabar, maka tentu dia akan bisa mengalahkan 200 musuh. Mengalahkan itu berarti apa? Angkat senjata, menerjang, menembak, memanah, membacok, menghindar, bertaruh nyawa di situ. Nah, yang seperti ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menyasar pada definisi sabar. Kalau begitu bertolak belakang kan dengan apa yang kita utarakan di awal. Dipukul, disalahi, diam saja. Tidak ternyata. Nah, sedemikian banyak definisi tentang sabar ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membuat ta'rif atau definisi sesuatu, tetapi Allah dan Rasulnya memberikan clue-clue semacam tadi, petunjuk-petunjuk makna bahwa kalau 20 orang mukmin ini bersabar bisa mengalahkan 200 musuh. Berarti sabarnya gimana? Apa dia muda? Ya, dia tampil di medan perang, berperang, membunuh dengan taruhan, dia terbunuh juga, jihad fisabilillah. Nah, petunjuk-petunjuk definisi semacam itu kemudian para ulama memberikan satu tarif atau definisi-definisi. Tadi banyak sekali dari definisi yang diutarakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah sampai para sahabat, tapi sampai ulama mazhab, itu banyak sekali definisi-definisi tentang sabar. Di antara petunjuk atau di antara sebutan sabar itu adalah as-sabru kasmihi.
sabar itu adalah sebagaimana namanya. Ada buah namanya sabr. Buah namanya sabr. Buah itu pahit. Nah, maka ulama menyatakan as-sabru kasmihi. Bersabar itu sebagaimana nama asalnya dari buah sabr itu pahit. Ini hanya merupakan pensifatan dari sabar, bahwa sabar itu pahit adanya. Sabar itu tidak enak, sabar itu pahit. Kemudian dari sini juga lahir banyak sekali definisi-definisi, tetapi kita akan ambil satu definisi yang paling singkat dan paling meliputi semuanya, yakni as-sabru. Bersabar adalah hafsun nafsi ala ta'atillah. Hafsun nafsi ala ta'atillah. Sabar itu adalah menjaga jiwa kita, menjaga diri untuk tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada puluhan definisi yang diuraikan atau takrif yang diuraikan para ulama tentang sabar itu, yang pada kesimpulannya adalah ini: as-sabru al-hafsun nafsi ala ta'atillah. Jadi sabar itu adalah penjagaan diri seseorang terhadap dirinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya di mana-mana mungkin pas khutbah Jumat atau apa, sering kita sampaikan bahwa sabar itu adalah mengkondisikan diri senantiasa berada di rel Allah. Ini maknanya, ini berada di rel Allah. Contoh yang sering kita sampaikan, yang paling mudah, yang paling gamblang, kalau tidak punya beras. Kalau tidak punya beras itu, bagaimana menyikapinya orang yang sabar? Ya kerja, Pak. Cari kerja, cari uang, atau cari berperan sehingga dia mendapatkan beras secara halal. Ini orang sabar, menjaga nafasnya untuk selalu berada dalam ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak sabar adalah orang yang kalau tidak punya beras, dia mutil, atau dia bertransaksi tetapi nipu, berdagang tapi curang. Ini orang yang tidak sabar. Maka kesabaran dengan satu definisi konsep atau kesimpulan satu definisi adalah hafsun nafsi ala ta'atillah. Ini sudah mencakup semua pengertian definisi sabar yang diurai para ulama.